Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 15, Pertemuan yang tidak diuntungkan. Duduk di pohon, Su Min merasa jantungnya berdetak semakin tidak menentu, namun, dia tidak berani menggerakkan otot. Setelah memahami bahwa salah satu dari pria itu adalah prajurit bintang 3, dia diam seperti tikus saat keringat mulai menetes di dahinya. Melihat 4 ahli di bawah ini, dia yakin bahwa mereka adalah jenis tentara bayaran yang akan menyerang pembudidaya lain hanya untuk mencuri harta benda mereka. Bahkan seseorang yang lemah dan miskin seperti Su Min akan dibunuh demi kemungkinan kekayaan yang dimilikinya. Rasanya seperti selamanya bagi Su Min saat dia duduk di pohon sebelum keempat pria itu akhirnya mulai menjauh. Baru saat itulah Su Min berani menarik napas lega saat dia mundur kembali ke sarangnya, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Meskipun dia ingin turun dan mengambil mayat Peshok, dia tidak melakukannya karena dia takut seseorang akan menjebaknya. Mungkin ada beberapa orang lagi yang mengintai, mengamati mayat itu dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dalam perjalanan kembali ke sarangnya, dia berhasil mengambil beberapa buah yang tumbuh di puncak pohon bersama dengan beberapa telur dari binatang iblis bersayap peringkat rendah tertentu. Beberapa di antaranya adalah makanan lezat yang dikenal sebagai kuda terbang mini. Sesampainya kembali di sarangnya, dia turun ke tanah di mana dia menemukan beberapa batu besar yang dia bawa kembali ke sarangnya. Meskipun batu-batu ini berat dan tidak mampu diangkat oleh prajurit pelajar, Su Min memiliki kekuatan fisik prajurit bintang kedua. Dia mengambil keuntungan penuh dari kekuatannya saat dia membawa batu-batu berat ke sarangnya. Saat dia meletakkan batu di lantai yang dia bangun dari beberapa cabang yang berat, lantai sedikit tenggelam, tetapi berhasil menahan berat batu. Setelah beberapa saat, ranting-ranting kering ditempatkan di atas batu dan dinyalakan untuk api unggun kecil. Sebuah batu dimasukkan ke dalam api dan telur dipecahkan di atas batu, dimasak dengan nikmat di bawah tatapan waspada Su Min. Kebakaran itu agak berisiko karena ada kemungkinan akan membakar sisa pohon, namun, Su Min memiliki beberapa pengalaman dalam membuat api unggun di puncak pohon dan dia tahu persis bagaimana menangani api setelah dia selesai memasak. Setelah beberapa saat, dia meletakkan lebih banyak batu di atas api, mematikan api, dan duduk untuk memakan telur kuda terbang mini dan buah-buahan yang dia ambil. Malam itu sekali lagi dihabiskan untuk berkultivasi, namun, ketika hari berikutnya tiba, Su Min menunggu sebelum dia pergi ke hutan untuk mencari mangsa lagi. Dia mengambil sikap yang asing baginya dan, pada saat yang sama, menutup matanya untuk merasakan qi-nya mengalir ke seluruh tubuhnya, berkumpul di belakangnya seperti selimut yang perlahan berubah menjadi manik-manik kecil putih, mata panah yang sedikit tembus pandang. Kesulitan gerakan membutuhkan waktu yang cukup lama baginya untuk sampai ke tahap ini, namun, dia mencoba yang terbaik untuk tetap fokus, memungkinkan dia untuk perlahan-lahan membuat 1000 panah di belakang tubuhnya. Dengan hanya berpikir, ribuan panah kecil itu menghujani ke arah yang dimaksudkan Su Min. Berhasil dalam melakukan kemampuan, Su Min sangat kelelahan, namun, matanya berkilauan dengan kepuasan. Senyum menghiasi bibirnya saat dia perlahan bersandar ke batang pohon besar tempat dia membangun sarangnya. Dia dengan cepat memasuki kondisi meditasi untuk mengisi kembali qi-nya. Setelah 1 jam, dia pulih sepenuhnya. Menyelipkan batang pohon, Su Min sekali lagi berjalan melewati pinggiran hutan. Saat dia melihat sekeliling dengan mata waspada, jantungnya berdetak kencang karena dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan menyerangnya selanjutnya, apakah itu binatang iblis atau pembudidaya manusia. Saat dia melakukan perjalanan di pinggiran hutan, Su Min bertemu dengan beberapa kelompok orang, namun, kelompok-kelompok ini tidak memperhatikannya, dan dia tidak melakukan apa-apa selain mengangguk kepada mereka sebagai pengakuan. Karena dia memiliki kekuatan fisik prajurit bintang 2 dan kecepatan yang dia latih dengan rajin selama bekerja di dermaga, Su Min memiliki perasaan aman. Selama dia tidak bertemu dengan prajurit bintang 3, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan nyawanya. Segera, dia menemukan area di mana tidak ada manusia lain. Setelah beberapa saat, Peshok lain muncul. Yang ini sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya, namun, meskipun lebih kecil, itu tidak selalu lebih lemah. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat dia menghunus pedangnya. Dengan serangan cepat, dia mengayunkan pedangnya ke depan,
mengukir retakan besar di tanah. Namun, dia merindukan Peshok karena lebih cepat dari Peshok yang dia temui kemarin. Melihat ini, Su Min tahu bahwa kemungkinan untuk bisa mengalahkannya menggunakan pedangnya sangat tipis. Dia harus membunuh babi itu dengan cepat atau orang lain akan menemukan lokasinya. Melihat ini, dia mengaktifkan Shattering Palm-nya sekali lagi. Segera setelah dia akan menggunakannya, seorang pria muda muncul di jejak binatang kecil, matanya berkilauan karena kegembiraan. Namun, dia tidak melihat ke Peshok. Dia malah menatap Su Min. Matanya mengirimkan rasa dingin ke seluruh tubuh pria muda berambut hitam itu ketika Su Min merasakan niat membunuh dari para pengamat. Niat membunuh dari pria itu menyebabkan Peshok menjerit saat melarikan diri ke vegetasi hutan, meninggalkan Su Min dan pria yang jelas menikmati apapun yang terjadi di depannya. Melihat pria itu, Su Min dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia memiliki peringkat yang lebih tinggi darinya. Dia kemungkinan besar adalah prajurit bintang 2. Jelas bahwa dia bukan prajurit bintang 3. Namun, dia masih memandang rendah Su Min karena aura yang dimiliki Su Min adalah seorang prajurit bintang 1. Kamu seharusnya tidak pernah memasuki hutan dengan kekuatan yang begitu lemah. Pria itu tertawa ketika dia menjentikkan tangannya dan sebuah pisau muncul entah dari mana. Melihat ini, mata Su Min sedikit menyipit sebelum dia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan, mengangkatnya di depannya. Dia tenang. Matanya tidak pernah sekalipun meninggalkan pria di depannya. Dentang. Suara logam bertabrakan bisa terdengar saat pedang lebar Su Min bertabrakan dengan pisau orang lain. Pedang itu berhasil mendorong prajurit bintang 2 kembali. Ketidakpercayaan terlihat di mata lawan saat dia menyadari bahwa prajurit bintang 1 di depannya ini sama sekali tidak kalah dengan kekuatan fisik. Su Min sadar bahwa dia tidak punya banyak pilihan selain membunuh pria itu dengan cepat. Ini adalah pertempuran sampai mati. Bahkan jika dia melarikan diri, pria yang dia lawan adalah seorang prajurit bintang 2, yang mampu mengejar pemuda itu. Mata gelap pria itu menjadi lebih gelap saat hawa dingin menembusnya. Senyum di wajahnya menghilang, dan ekspresi serius ditunjukkan. Apakah orang ini memiliki teman atau tidak? Su Min tidak tahu, tetapi dia tidak punya waktu untuk benar-benar peduli dengan orang lain karena fokus penuhnya tertuju pada lawan di depannya. Kedua tangan mencengkeram pedangnya dengan kuat. Su Min mengambil sikap yang tidak terlalu dia kenal karena dia tahu bahwa telapak tangannya yang hancur tidak cukup untuk menghadapi pria ini. Berdiri dengan pedang di depannya, kakinya menemukan posisi yang tepat. Tanpa menutup matanya, dia merasakan kinya mengalir deras di belakangnya, menciptakan selimut yang dengan cepat berkumpul menjadi beberapa panah putih tembus pandang yang mengarah lurus ke lawannya. Berbeda dengan pertama kali, Su Min berhasil membuat panah ini muncul dalam beberapa detik. Lawannya tidak membuat tindakan balasan. Mata lawan berkilau dengan percaya diri, dan senyum mengejek terlihat di wajahnya saat dia juga mengambil posisi. Kinya mengepul dari belakangnya, mengambil bentuk kepala serigala sebelum berkumpul di sekitar tinjunya. Melihat serangan hebat dari orang di depannya, Su Min merasakan getaran dingin menjalari tulang punggungnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus mengerahkan semua yang dia miliki ke dalam serangan ini. Ribuan anak panah tiba-tiba melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Wosh, wosh, wosh. Angin menangis dengan kecepatan dahsyat masing-masing mata panah saat ribuan mata panah menghujani lawan. Mengikuti di belakang panah ini adalah Su Min. Pria muda itu menggunakan kekuatan fisiknya hingga batasnya saat dia mencengkeram pedang dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga ke musuh di depannya. Merasakan panah tembus pandang menembus tubuhnya, pemuda itu segera menemukan bahwa serangan ini tidak boleh dipandang rendah hanya karena dilakukan oleh prajurit bintang 1. Yang lebih buruk lagi adalah saat dia menyadari bahwa mata panah itu mampu melakukan beberapa kerusakan padanya, dia menyadari bahwa pedang itu mengarah lurus ke arahnya dan tidak berhasil melindunginya sepenuhnya. Seluruh dadanya diiris terbuka oleh pedang yang berat. Su Min tidak puas dengan hasil yang dia hasilkan. Radiant Jade Sower telah melukai lawannya, tetapi tidak ada panah giok yang berhasil menembus cukup dalam untuk melukainya secara serius. Meski dada lawan terbelah, bahaya terbesar hanyalah kehilangan darah. Lukanya saja terlalu dangkal untuk dianggap mematikan, dan Su Min kehabisan energi. Melihat pria yang terluka itu,
Su Min dapat melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya sehingga dia memutuskan untuk memilih saat ini untuk melarikan diri. Menyarungkan pedangnya di punggungnya, dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa, hanya mengandalkan kecepatan yang dia banggakan, berlari sejauh mungkin dari lawan. Pria yang terluka ditinggalkan kembali di jalur hewan. Wajahnya menjadi semakin masam saat dia mengambil jubahnya yang diiris dan membuat beberapa perban darurat sebelum dia melihat ke arah Su Min melarikan diri dengan mata penuh kebencian. Tak lama kemudian, pria yang terluka itu menghilang ke dalam hutan lebat. Namun, itu berlawanan dengan arah di mana Su Min melarikan diri. Wajah pria yang terluka itu semakin jelek untuk dilihat, tetapi pada saat yang sama, sedikit keheranan tetap ada di matanya. Su Min bergegas pergi secepat yang dia bisa, tidak pernah berbalik untuk melihat apakah dia sedang dikejar atau tidak. Dia kembali ke sarangnya dan dengan sabar menunggu untuk melihat apakah ada orang yang mengejarnya. Namun, setelah menunggu lebih dari 1 jam, tidak ada yang datang. Napasnya akhirnya kembali normal, dan kewaspadaannya menjadi sedikit lebih santai, karena dia bisa memastikan bahwa tidak ada orang yang mengejarnya. Menghela napas dalam-dalam, Su Min melihat tangannya sendiri. Dia telah berhasil membunuh 1 peshok sejauh ini, tetapi dia belum berhasil mendapatkan apapun, selain dari 1 inti binatang ketika dia menyelamatkan dari pembunuhan itu. Kedua, dia bertemu dengan prajurit bintang 2 yang jelas jauh lebih kuat darinya. Akhirnya, dia telah menghabiskan energinya tanpa mampu membunuh lawannya dan mendapatkan apapun dari pertarungan. Saat dia memikirkannya lebih jauh, dia mengerti bahwa dia memang mendapatkan sesuatu dari kedua pertempuran itu. Dia mengerti bahwa penting baginya untuk mengubah cara bertarungnya. Dia harus jauh lebih tegas dan kejam. Menutup matanya sejenak, dia ingat bagaimana Suwu meninggal tepat di depannya, dan matanya berubah sedingin musim dingin yang paling dalam. Otot-ototnya menegang saat dia bersiap untuk 1 perburuan lagi. Perburuan yang dia yakin akan mengalahkan lawannya.